warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagai sumber daya. Printer CPU, berkomunikasi, surel pesan instan, dan dapat mengakses informasi atau perambaan web. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan mengirim layanan disebut peladen atau servis. Desain ini disebut dengan sistem client service dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan. Akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Apabila ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas lagi jangkauannya, maka diperlukan peralatan tambahan seperti hub, bridge, switch, router, gitu sebagai peralatan interkoneksinya. Program email tersebut begitu mudah dan langsung populer saat itu. Pada tahun yang sama, icon diperkenalkan sebagai lambang yang menunjukkan atau pada tahun 1973 jaringan komputer yang diberi nama ARPANET mulai dikembangkan meluas sampai luar Amerika Serikat. Komputer di Universitas College di London merupakan komputer ARPANET. Pada tahun yang sama pula, dua orang ahli komputer, Victor Kerr dan Bob Kahn, mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakal memikirkan international network. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di SUS University. Macam-macam topologi jaringan komputer. Yang pertama, berdasarkan geografisnya. Jaringan komputer terbagi menjadi jaringan wilayah lokal atau local area network atau LAN, jaringan wilayah metropolitan atau metropolitan area network atau MAN, dan jaringan wilayah luas atau wide area network. Jaringan wilayah lokal merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau tempat yang berukuran sampai beberapa 1-10 km. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan stasiun kerja, workstation, dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya, misalnya pencetak, print, dan saling bertukaran informasi. Sedangkan jaringan wilayah metropolitan merupakan perluasan jaringan LAN sehingga mencakup satu kota yang cukup luas, terdiri atas puluhan gedung yang berjarak 10-50 km. Kabel transmisi yang digunakan adalah kabel serat optik. Jaringan wilayah luas merupakan jaringan antar kota, antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua. Jaraknya bisa mencakup seluruh dunia, misalnya jaringan yang menghubungkan semua bank di Indonesia atau jaringan yang menghubungkan semua kantor perwakilan Indonesia di seluruh dunia. Media transmisi utama adalah komunikasi lewat satelit, tetapi banyak yang mengandalkan koneksi serta optik antara negara. Berdasarkan fungsi terbagi menjadi jaringan client service. Client service dan jaringan ujung ke ujung atau peer-to-peer. Jaringan client service pada dasarnya ada satu komputer yang disiapkan menjadi peladen service dari komputer lainnya, yang sebagian klien semua permintaan layanan sumber
daya dari komputer klien harus dilewatkan ke komputer Paladin. Komputer Paladin ini yang akan mengatur pelayanannya apabila komunikasi permintaan layanan sangat sibuk, bahkan bisa disiapkan oleh lebih dari satu komputer menjadi Paladin sehingga ada pembagian tugas, misalnya file server, print server, database server, dan sebagainya. Tentu saja konfigurasi komputer Paladin biasanya lebih dari konfigurasi komputer klien, baik dari segi kapasitas memori, kapasitas cakram, keras atau harddisk, maupun kecepatan prosesnya. Sedangkan jaringan ujung ke ujung tujuannya dengan komputer-komputer saling mendukung, sehingga setiap komputer dapat meminta pemakaian bersama sumber daya dari komputer lainnya. Demikian pula harus siap melayani permintaan dari komputer lainnya. Model jaringan ini biasanya hanya bisa diterapkan pada jumlah komputer yang tidak terlalu banyak, maksimal 25, karena komunikasi akan menjadi rumit dan macet bila mana komputer terlalu banyak. Yang ketiga, berdasarkan topologi jaringan. Jaringan komputer dapat dibedakan atas yang pertama, topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang banyak digunakan pada masa penggunaan kabel sepaksi menjamur dengan menggunakan topologi teknoktor dengan terminator 50 pada ujung network, maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Kesulitan utama dari penggunaan kabel sepaksi adalah sulit untuk mengukur apakah kabel sepaksi yang digunakan benar-benar cocok atau tidak, karena kalau tidak sungguh-sungguh diukur secara benar akan merusak NIC atau network intense care yang digunakan dari kinerja jaringan menjadi terhambat, tidak mencapai kemampuan maksimalnya. Topologi ini juga sering digunakan pada jaringan dengan basis fiber optik yang kemudian digabungkan dengan topologi star untuk menghubungkan dengan klien atau node. Pada topologi bus, jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Barrel konektor dapat digunakan untuk memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari satu saluran kabel yang menggunakan kabel BNC. Komputer yang ingin terhubung ke jaringan dapat mengaitkan dirinya dengan manten hemetnya sepanjang kabel. Instalasi jaringan bus sangat sederhana, murah, dan maksimal, terdiri atas 5-7 komputer. Kesulitan yang sering dihadapi adalah kemungkinan terjadinya tabrakan data karena mekanisme jaringan relatif sederhana, dan jika salah satu node putus maka akan mengganggu kinerja dan trafik seluruh jaringan. Topologi bintang. Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Topologi cincin. Topologi cincin adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Pada topologi cincin, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibentuk oleh token. Topologi mesh. Topologi mesh atau topologi mains adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya.
yang ada di dalam jaringan. Akibatnya dalam topologi mesh ini setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju di discrete links. Dengan demikian maksimal banyaknya koneksi antar perangkat pada jaringan bertopologi mesh ini dapat dihitung, yaitu sebanyak n sampai 1 atau 1/2. Selain itu, karena setiap perangkat dapat terhubung. Topologi pohon. Toinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung. Sampai di sini pembahasan kita di hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.